Abu Ubaidillah bin Jarrah dalam sebuah peperangan, yaitu perang Badar, terjadi perang antara ayah dan anak kandungnya. Dalam perang tersebut si ayah mencari si anak, ingin bertanding, dan berakhir pada tewasnya sang ayah. Kisah tersebut merupakan salah satu penggalan dari kisah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu Ubaidillah bin Jarrah terkenal karena kejujuran dan ketawaduannya. Orang-orang yang bersama beliau mengaku merasa selalu tenang, memasrahkan nasibnya kepada beliau. Abu Ubaidillah bin Jarrah termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Bahkan sebelum ada dakwah di rumah Arqam bin Arqam, Abu Ubaidillah bin Jarrah mendengar dakwah Islam pertama kali dari Abu Bakar. Karena merasa cocok dengan apa yang dia cari selama ini, maka Abu Ubaidillah bin Jarrah bersama Utsman bin Mas'un, Abdurrahman bin Auf, dan Arqam bin Arqam datang menemui Rasulullah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada peristiwa menarik pada zaman Rasulullah, yaitu pada zaman perang Khobar, di mana Abu Ubaidillah harus memimpin 315 pasukan dan hanya diberi bekal berupa sekeranjang kurma. Abu Ubaidillah bin Jarrah sama sekali tidak mengeluh. Dia menerima saja. Lama-lama setelah satu pasukan, satu orang diberi segenggam, lama-lama diberi satu butir, lama-lama persediaan pun habis. Pada saat persediaan habis, Abu Ubaidillah memerintahkan kepada pasukannya untuk menumbuk daun khobat lalu meminum airnya. Dalam kondisi seperti itu, Abu Ubaidillah tetap semangat menjalankan jihad. Dia juga mampu membuat seluruh pasukannya juga tetap bersemangat. Dalam perang Badar terjadi peristiwa di mana seseorang harus berhadapan dengan sekerabat, teman, saudara, bahkan orang tuanya. Dalam perang Badar tersebut, justru ayah dari Abu Ubaidillah yang mencari anak. Ketika bertemu di medan laga, sang ayah menginginkan pertandingan atau pertempuran melawan Abu Ubaidillah. Karena suasana perang yang ramai, suara-suara sudah tidak begitu terdengar, dan perang antara anak dan ayah kandung tersebut pun tak bisa dielakkan. Ayah Abu Ubaidillah tewas di tangan anaknya sendiri. Abu Ubaidillah bin Jarrah juga terkenal karena beliau merupakan orang yang terpercaya. Pada suatu hari datanglah sekelompok orang Nasrani meminta bantuan kepada Rasul. Orang Nasrani itu berkata, "Hai, kirimkan kepadaku seseorang yang bisa mengatasi masalah kami." Rasul menjawab, "Baiklah, besok pagi insya Allah aku akan mengirimkan utusan bersama kalian." Dia benar-benar terpercaya. Dia benar-benar terpercaya. Dia benar-benar terpercaya. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat dia benar-benar terpercaya sampai 3 kali. Para sahabat penasaran, siapakah orang
yang disebut Rasul benar-benar terpercaya tersebut. Para sahabat dalam hati juga berdoa atau menginginkan agar dia yang menjadi orang yang terpercaya tersebut. Diceritakan konon Umar bin Khattab yang tidak pernah menginginkan jabatan, dalam hatinya juga berharap agar dia layak mendapat predikat orang yang terpercaya tersebut. Esok harinya setelah sholat, Rasul memandangi sahabatnya satu persatu, baik itu sahabat Muhajirin dan Ansor, sampai pada sosok Abu Ubaidillah. Rasul berkata, "Pergilah kamu bersama kalian, putuskan perkara mereka dengan kebenaran." Ternyata Abu Ubaidillah bin Jarrah yang terpilih. Sejak saat itu Abu Ubaidillah mendapat predikat orang yang terpercaya dari kalangan umatnya. Rasul sendiri berkata, di setiap orang pasti ada orang kepercayaan, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah adalah orang kepercayaan dari umat ini. Abu Ubaidillah berperawakan tinggi, kurus, dari keluarga Quraisy yang terhormat. Banyak orang menyayangi beliau. Selain ketawaduan, kesederhanaan, beliau juga mampu membuat orang-orang merasa tenang ketika bersama beliau. Abu Ubaidillah pernah menjadi pemimpin pasukan di Syam. Dalam periode masa itu, prestasi beliau mampu menambah jumlah pasukan dan mampu memperluas wilayah Syam. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab datang ke Syam. Umar berkata, "Di mana saudaraku?" "Siapakah Khalifah?" "Abu Ubaidillah bin Jarrah." Lalu Abu Ubaidillah bin Jarrah mempersilahkan Umar bin Khattab, sang khalifah, untuk datang ke rumahnya. Umar terkejut karena di rumah Abu Ubaidillah bin Jarrah seorang panglima tentara nasional, tentara Islam, bahkan tidak ada apa-apa. Di rumah tersebut hanya terdapat pedang, perisai, dan pelana kuda. Umar bin Khattab lalu bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak hidup seperti layaknya orang-orang lain?" Abu Ubaidillah bin Jarrah menjawab dengan mantap dan tenang, "Rumah seperti inilah yang bisa membuatku beristirahat." Masih berhubungan dengan cerita perang. Suatu hari Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Ubaidillah bin Jarrah. Isi surat tersebut berisi penggantian panglima dari Khalid bin Walid diganti oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah. Saat menerima surat itu, Abu Ubaidillah bin Jarrah berpikir. Kemudian dia memutuskan tidak memberikan surat itu kepada Khalid bin Walid. Alasannya adalah saat itu pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid sedang berkonsentrasi menghadapi musuh dan ingin memenangkan pertempuran. Jika dia memberikan surat itu, dia khawatir konsentrasi pasukan bisa terbelah karena ada pergantian panglima yang mendadak. Setelah pasukan Khalid bin Walid memenangkan pertempuran, barulah Abu Ubaidillah bin Jarrah memberikan surat itu kepada Khalid bin Walid. Khalid bertanya, "Kenapa kamu tidak memberikan surat ini sejak kamu menerimanya?" Abu Ubaidillah bin Jarrah menjawab, "Bukankah kita melakukan peperangan ini bukan untuk kekuasaan dunia? Bukankah ini adalah tugas dan kita melakukannya demi kejayaan agama Islam dan seluruh kaum muslim?" Kira-kira begitu jawaban Abu Ubaidillah.
Umar bin Khattab juga sangat mengagumi sosok Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dalam sebuah majelis Umar bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Kemudian ada yang menjawab, "Wahai Khalifah, jika ruangan ini penuh dengan uang emas, maka aku akan menginfakkan semua." Rupanya jawaban itu bukan yang diharapkan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu apa lagi? Lalu ada suara yang menjawab dari salah satu sahabat, "Seandainya seluruh isi rumah ini atau tempat ini penuh dengan emas dan permata, wahai Khalifah, maka aku akan menginfakkan ke jalan Allah." Umar masih tampak tidak puas dengan jawaban itu. Lalu seorang sahabat bertanya, "Lalu apa yang engkau inginkan, wahai Khalifah?" Umar menjawab, "Seandainya saya bisa bercita-cita, maka saya menginginkan seluruh ruangan ini penuh dengan para pemuda seperti Abu Ubaidillah bin Jarrah." Begitu kagumnya Umar bin Khattab pada Abu Ubaidillah bin Jarrah. Namun pada suatu hari datang utusan dari Syam. Utusan itu memberi kabar duka atas kematian Abu Ubaidillah bin Jarrah. Umar sangat bersedih dan dia berkata, "Semoga rahmat Allah selalu ada padamu, wahai saudaraku." Umar juga mengatakan sekali lagi, "Seandainya aku boleh menginginkan, aku ingin seluruh ruangan ini berisi orang seperti Abu Ubaidillah bin